benar-benar gak punya kesempatan buat deketin kamu ya, Rin. Aku dulu sempet nyerah, sempet mundur karena aku tahu posisi, tapi apa sekarang aku nggak bisa deketin kamu, Rin? Aku butuh waktu, Justin. Aku aja masih belum sembuh benar dari luka aku kemarin. Aku nggak mau jadiin kamu pelampiasan aku. Dan aku juga nggak mau orang lain mikirnya aku wanita yang nggak tahu diri. Aku baru habis cerai, terus tiba-tiba aku udah dekat sama laki-laki lain. Walaupun aku udah berusaha banget untuk nggak peduliin apa kata orang, cuman tetap aku nggak bisa bohong. Aku merasa terganggu. Nggak apa-apa, Rin. Aku ngerti kok. Dan aku juga nggak bisa maksain perasaan kamu. Tapi Rin, please ya. Jangan benci aku cuma karena aku jujur ngelupain ini semua. Enggak kok. Enggak, aku nggak benci sama kamu. Kita tetap temenan. Kita tetap partner kerja juga. Aku yang harusnya bilang makasih sama kamu karena kamu udah ngertiin posisi aku. Pedro sama Pak Kusuma ngapain? Pedro, Bapak, ngapain di situ? Aduh, Pedro? Hah? Ini pintu kayaknya udah mulai mau rusak deh, Pedro. Besok panggil tukang ya, Pedro ya, perbaikin. Ya, Sob. Arin, udah lama kamu di situ. Itu Justin kan? Tapi udah lama di situ sama Pedro. Justin, ngobrolnya di dalam, jangan di luar. Ayo, masuk ayo. Justin harus ada acara lagi kan ya? Harus pulang kan? Ariana pasti butuh waktu untuk mikirin semua ucapan aku. Aku nggak boleh egois dan memang harus kasih waktu Ariana berpikir dulu. Iya bener Om, Justin emang harus balik. Mungkin next time ya Om kita ngobrol di dalam. Cuman ya udah malam dan nggak enak, terkesan nggak enak sama yang lainnya. Iya benar, nggak enak. Oh gitu. Kalau gitu besok mainnya lebih sore sedikit. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lama dengan Ariana dan Om. Om, lain kali ya Om ya, saya mampir. Oh. Aku masuk ya Justin. Sabar sayang, sabar. Sabar sayang, sabar. Sabar sayang. Cepat tuh. Sabar ya. Sabar sayang. Tahan sayang ya, tahan ya. Awas. Tahan. Bapak dan Ibu mohon untuk tunggu di sini ya. Gimana nih, Pak? Sabar, kamu sabar. Gimana semuanya lancar? Itu Dante bilang. Dante, kita makan duluan ya. Ayo Dante, Masuk duduk, dulu, piring. makan. Enak Bu. Jangan mentang-mentang Anda sekarang menjadi seorang CEO. Anda dengan seenaknya memutuskan hubungan kerja dengan Wijaya Group secara sepihak. Karena saya nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Jadi ini Bu, orang seperti ini yang Ibu harapkan sebagai penerus Ibu, iya?
Apa benar Saka yang dikatakan Dante? Iya, bener Bu. Kenapa Saka? Apa ada pertimbangan lain? Bukan karena masalah pribadi kan? Iya Bu. Kalau dibilang ada masalah pribadi dengan Wijaya Group, Pak Wijaya, Galvin, memang. Tapi semua analisa Saka itu pure bisnis. Wiryo Group tidak mendapatkan profit yang signifikan ketika kita kerjasama dengan Wijaya Group. Buat apa? Memangnya kamu tidak membaca laporan ya dari Wiryo Group? Di situ kan semuanya udah tertera jelas kan? Sudah Bu, sudah semua. Kenapa lagi sih lo? Biasalah Yuna, Bon. Lo udah coba hubungin? Hubungin Gi? Ya biar lo gak uring-uringin kayak gini. Percuma, Bon. Gue chat aja nggak dibales. Kayaknya Yuna ini lagi berusaha menghindarin gue, Bon. Gue ngerasa dia juga lagi berusaha move on dari gue. Gue takut, Bon, kalau gue memulai komunikasi lagi, yang ada gue makin susah move on-nya. Ya terus gimana? Lo menyerah gitu aja? Pengennya sih enggak. Cuman gue nggak tahu. Sekarang gue harus lanjut atau gue harus berhenti. Gue bingung, Bon. Apa benar? Anda sudah membaca laporan bisnis semua anak perusahaan Wiryo Group? Sudah. Itu nggak mungkin, Saka. Anda nggak mungkin ngebaca semua laporan hanya dalam beberapa hari. Saya yakin, pasti Anda hanya mendengar dari sekretaris Anda. Jadi Anda langsung memutuskan keputusan yang gegabah seperti ini. Mungkin kalau menurut kamu itu susah, mungkin metode kamu salah, Dante. Saya sudah bekerja lama di Kusuma Group dan saya punya metode yang bagus. Saya udah analisa semua dan saya nggak perlu waktu yang lama untuk analisa semua anak perusahaan Wiryo Group. Dan saya juga dapat laporan loh. Ada klien yang mundur karena kamu nggak bisa kasih sesuai permintaan dia. Sayang banget. Sepele itu padahal. Bagaimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Iya dok, gimana mantu saya dok? Mantu saya cuma sakit biasa aja kan dok? Terjadi komplikasi pada kandungan Bu Riri yang menyebabkan Bu Riri harus melahirkan sekarang juga.
Tapi dok, mantu saya kan HPL-nya masih berapa minggu lagi dok? Iya dok. Kalau dilahirkan sekarang, bukannya nanti bayinya akan prematur dok? Dok, apa nggak ada solusi lain dok? Maksud saya, tunggu sampai bayinya berumur 37 minggu dok. Iya. Bisa kan dok? Iya dok. Maaf Pak, kami tidak ada pilihan lagi. Karena harus segera dilakukan tindakan. Kalau tidak akan membahayakan ibu dan bayinya. Jadi Bapak dan Ibu harus segera memutuskan dengan cepat agar kami bisa melakukan tindakan operasi. Apa benar dan yang dikatakan Saka? Gimana ya saya harus menjelaskannya, Bu? Saya pikir semua masalah itu ada sama klien kita. Tapi ternyata ada sama kita. Ya, itu emang kesalahan saya, Bu. Terjadi misunderstanding dengan subkontraktor. Jadi terdapat selisih antara jumlah yang diminta sama jumlah yang dikirimkan. Ya karena pada saat itu juga klien tidak memberikan tenggang waktu. Dan saya juga udah ini kan Bu, menebus kesalahan saya. Saya udah mengerjakan proyek lain dan semuanya berhasil, Bu. Saya tidak masalah kamu buat kesalahan. Karena kamu sudah mengakuinya. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kamu lakukan. Ibu nggak mau tahu bagaimana caranya klien itu harus kembali bekerja sama lagi dengan perusahaan kita. Ya Bu, saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab. Seharusnya memang seperti itu. Tanpa saya harus tahu dengan cara seperti ini. Good job, Saka. Kamu belajar sangat cepat. Ibu bangga sama kamu. Ibu setuju dengan keputusan kamu untuk memutuskan kontrak kerja dengan Wijaya Group. Itu benar dan itu yang terbaik. Ya Bu, kayaknya di meja makan kita nggak usah ngomongin bisnis kali ya. Kalau gitu kita makan bareng dulu aja nanti. No, thanks. Tante Saka, sebentar ya. Ya. Justin. Justin, apa yang Justin utarakan semuanya tadi ke Ariana? Tulus. Maksud Om yang mana ya? Tadi yang sebelum pintu terbuka. Sebelumnya Om sudah dengar semua pembicaraan Justin. Iya Om. Apa yang Justin katakan ke Ariana tadi benar Om. Om suka kamu untuk menjadi calonnya Ariana.
Om percaya kamu akan bisa menjaga Ariana. Tapi kamu tetap semangat kalau mau mendapatkan Ariana. Iya Om, saya nggak bakal nyerah lagi. Kalau gitu Om Risma, Justin pamit dulu ya. Ya, Justin. Hati-hati kamu di jalan. Ya. Mari Om. Ya. Semoga. Rin? Tapi dari mana, Pi? Papi dari luar, cari angin, Rin. Cari angin. Bukan lagi ngobrol tadi sama Justin. Semangatin dia biar terus-terusan ngedeketin Arin, enggak? Loh, kok Ariana bisa tahu sih? Arin ini, kamu bisa aja ngarang. Orang papi beneran cari angin kok. Rin, papi istirahat ya. Iya, istirahat. Dan saya juga dapat laporan loh. Ada klien yang mundur karena kamu nggak bisa kasih sesuai permintaan dia. Ibu nggak mau tahu bagaimana caranya klien itu harus kembali bekerja sama lagi dengan perusahaan kita. Gara-gara informasi itu kan, Ibu jadi marah-marah sama saya. Hey, sabar ya Dante. Ibu kamu tuh gak marah kok sama kamu. Ibu kamu tuh sayang banget sama kamu. Dia cuma nasihatin kamu aja. Dan aku ngerti banget kok. Sekarang tinggal gimana kamu ngebuktiin ke ibu kamu dan ngebalikin klien kamu yang hilang. Kamu pasti bisa kok. Aku tahu kemampuan kamu. Iya. Saka mana? Biasanya kamu nggak bisa jauh-jauh dari Saka. Apaan sih? Udah deh, gak usah terlalu berlebihan. Ya, Saka di dalam sama ibu kamu. Aku ngerasa canggung aja, makanya aku kesini. Saya cari angin dulu ya. Soalnya saya malas masuk ke dalam. Masih ada Saka. Ya, gak apa-apa, kamu tenangin diri kamu aja dulu. Kalau kamu butuh teman curhat, let me know. Oke? Ini keputusan yang tepat kan, Pak? Ma, aku nggak mau kehilangan Riri atau bayi aku, Pak. Aku nggak bisa milih. Mereka berdua sangat berharga untuk aku. Iya sayang, keputusan kamu itu udah benar sayang. Ya udah, kita serahkan semua ini sama yang di atas ya. Semoga aja Riri sama anak kamu selamat, ya sayang. Iya, Vin. Kamu itu bapak yang hebat. Riri juga ibu yang hebat, Vin. Insya Allah, Papa yakin anak kamu akan lahir dengan selamat dan akan berkumpul sama-sama kita di sini. Ya, Ma. Ya udah, kamu tahan tangan ya. Saka jadi ngerasa Saka salah ngomong sama Dante, Bu? Enggak sih, kamu benar. Oh ya Saka, apakah bisnis kita asetnya berjalan dengan lancar? Bu, kalau Ibu ngomongin aset Rio Group, itu bagus banget, Bu.
bagus banget, di atas rata-rata Bu. Dari kas, dari piutang, dari invoice yang masuk ke perusahaan lain yang belum terbayar atau outstanding, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, persediaan dan persediaan perlengkapan tuh bagus banget Bu. Jadi menurut Saka kita harusnya bisa dapat margin keuntungan yang lebih besar daripada sekarang. Kalau menurut Saka. Menurut Saka sih Bu, dan Saka yakin banget itu bisa. Bisa. Bagus Saka. Semua yang kamu ucapkan itu benar. Saya bangga sama kamu. Kamu belajar sangat cepat. Kamu selalu update informasi. Saya rasa kamu sudah cukup mengerti dengan laporannya. Jadi jangan lupa update terus. Karena cuma itu satu-satunya cara supaya kamu bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ya? Saka janji Saka selalu nurut sama Ibu. Dan Saka janji Ibu gak akan kecewa sama Saka. Saka gak mau kecewain Ibu. Saka mau Ibu bangga sama Saka. Iya, iya Nak. Makasih ya. Yuk lanjutin makan. Ayo. Maaf ya Bu, jadi kayak gitu tadi. Enggak apa-apa. Ini semua gara-gara kamu ya? Lihat tuh, Riri sampai ngalamin seperti itu. Awas aja ya, sampai Riri kenapa-napa sama anaknya juga. Saya nggak akan pernah maafin kamu. Mah, bisa nggak sih nggak marah-marah di sini, Mah? Please, kita fokus dulu sama Riri. Ayo dong. Halo Sel. Iya Justin? Sel, kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih, aku lagi sibuk. Kenapa? Aku lagi butuh teman ngobrol nih. Aku boleh kan mampir ke rumah kamu? Ya boleh aja. Main lah ke rumah. Ya udah, kamu langsung keluar aja. Aku di depan kok. Ibu nggak mau tahu bagaimana caranya klien itu harus kembali bekerja sama lagi dengan perusahaan kita. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya ini. Iya Bu, saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab. Good job Saka. Kamu belajar sangat cepat. Ibu bangga sama kamu. Seumur umur saya kerja, kayaknya Ibu belum pernah memuji saya seperti saat dia memuji Saka. Lagian gak adil juga. Saka yang baru juga jadi anggota baru. Ibu sudah seperti itu sikapnya. Gimana dengan saya yang sudah menghabiskan bertahun-tahun hidup sama Ibu? Perasaan Ibu tidak seperhatian dan sepeduli itu sama saya. Kayaknya saat ini hanya Selin yang paham soal saya. Apa saya ke rumah Selin aja ya? Kamu mau ngobrol di dalam aja? Mendingan kita ngobrol di luar deh. Takutnya kalau kita ngobrol di dalam, ketahuan sama Dante, ntar malah salah sangka lagi dia. Pasti kamu. Aku udah putus sama Dante. Udah nggak ada hubungan apa-apa, jadi kamu nggak perlu ngomong kayak gitu lagi, oke? Sorry, Sel, aku baru tahu soal itu. Ya udah, kita ngobrol di sini aja ya. Oke. Pasti kalau kayak gini ada yang mau kamu ceritain ke aku tentang apa? Tadi aku sempat bingung sih mau ngobrol sama siapa. By the way, ini soal Ariana. Tadi aku sempat mau ngobrol sama Yuna, cuman aku telepon Yuna nggak diangkat HP-nya. Jadi aku kepikiran kenapa nggak ketemu kamu aja. Iya ya. Kalau Yuna dia memang lagi nggak bisa dihubungin Justin. I see. Oke, jadi tentang Ariana, ada apa dengan Ariana? Aku baru aja ngungkapin perasaan aku ke Ariana. Serius kamu? Iya, serius. Tapi aku ngerasa momennya kurang pas deh. Kalau gitu Saka pamit ya Bu. Iya, besok Ibu akan datang ke rumah kamu ya. Kan Ibu belum pernah datang ke sana. Ibu mau sarapan di sana.
Sekaligus ibu pengen tahu lebih dekat istri kamu Dita itu seperti apa setiap harinya di rumah. Karena kan kamu sendiri yang minta ibu bisa menerima dia. Ya. Ya. Bu, makasih banyak makanannya ya. Ya, hati-hati ya sayang ya. Sak, kamu mau pulang? Ya aku pamit ya. Iya. Mari Bu. Ya, gimana menurut kamu? Kalau kamu ngerasa momennya kurang pas, aku bisa bilang itu benar. Karena gini Justin, Ariana itu orang yang susah sekali move on. Dulu waktu dia pacaran sama Gavin, setelah putus, dia butuh waktu lama untuk move on. Bahkan setelah dia menikah sama Saka aja, dia belum bisa menerima Saka sepenuhnya. Dan sekarang, di kondisi dia baru bercerai dari Saka, terus juga dia baru kehilangan mamahnya, dan kamu datang ke kehidupannya Ariana, terus kamu langsung menyatakan perasaan ke Ariana. Menurut aku memang itu kurang pas sih. Iya sih ya. Kayaknya ini efek aku kelamaan single deh. Tahu Ariana lagi sendiri aja, aku langsung gerak cepat. Tapi mau gimana? Aku takut aja Ariana diambil orang lain. Iya tapi yang bener lah Justin. Kamu baru berapa lama lo ketemu sama Ariana, dasar bucin kamu ya? Sorry ya Din, acara makan malam tadi jadi nggak kondusif. Gak apa-apa kok Tante, aku paham. Tapi aku jadi penasaran Tante, gimana sih akhirnya Tante bisa ketemu sama Saka? Ceritanya panjang, tapi ya udah, Tante ceritain poinnya aja ya. Ya. Jadi waktu Saka dulu tuh kecil, Tante sempat titipkan dia sama Pak Kusuma. Waktu Pak Kusuma mau menikah dengan Ibu Devi, Pak Kusuma menitipkan Saka sama supirnya yang bernama Pak Ridwan. Dan setelah itu Tante mencari dia kemana-mana selama bertahun-tahun sampai pada akhirnya baru belum lama ini kita ketemu gitu. Ya ampun, gak nyangka banget ya Tante. Akhirnya semua perjuangan Tante membuahkan hasil. Dan untungnya juga Saka baik-baik aja sampai sekarang. Ya itulah yang terpenting. Bertemu dengan anak saya dalam kondisi baik-baik aja. Iya Tante. Kenapa orang itu jadi sering datang ke rumah Selin sih? Apa emang mereka sedekat itu? Luna nih. Apa yang aku lakuin sebenarnya udah seharusnya sih. Jadi perkara Date nggak bisa terima atau enggak bukan urusan aku. Biarin aja jadi bumerang buat dia. Loh, kok sebentar banget sih teleponnya? Telepon balik kali ya? Aduh, kepencet lagi, kepencet telepon Mas Saka. Si Dita ribet banget, apaan sih ini? Aduh. Yuk ya, semoga aja Mas Saka nggak nyadar kali ya. Tadi kan cuma sebentar kepencetnya. Nggak, dia nggak nyadar sih. Fix.
Ini harus diganti sini speed dialnya nih. Nomor papi aja biar nggak kayak tadi. Tiba-tiba kepencet telepon Mas Saka. Semoga Mas Saka nggak nyadar, semoga Mas Saka nggak nyadar, semoga Mas Saka nggak nyadar. Biar dia nggak salah paham, ntar dia banyak pertanyaan lagi. Ih, males banget dia pikir aku nelpon dia malam-malam. Ya udah kalau gitu sekali lagi makasih ya Sel, kamu udah dengerin semua curhatan aku. Sama-sama Justin. Pokoknya kalau emang kamu butuh teman buat cerita, kamu bisa langsung hubungin aku aja. Iya. Dan semoga momen yang kamu lakuin kemarin itu nggak terulang ya. Iya, mudah-mudahan. Tadi juga kebetulan aku lagi telepon kamu di luar rumah kamu, terus kamu juga lagi di jendela kan? Iya. Kali ini momennya pas. Iya. Ya udah, sekali lagi makasih Sel. Sama-sama. Itu siapa lempar-lempar batu, Sel? Kamu lagi dijailin orang ya? Hah? Ada yang ngikutin kamu? Kamu ngomong apa sih bikin aku takut deh? Aku bukannya nakut-nakutin kamu, Sel. Cuman kayaknya ada yang lagi ngejailin kamu deh. Udah deh. Ini sebelum kamu makin bikin aku takut, ini sekarang kamu pulang aja. Serius? Serius? Enggak serius, ini ada yang jailin. Justin, udah kamu balik aja, nggak apa-apa. Iya. Ya udah, tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon aku ya. Aku pasti nolongin kamu kok. Ya, udah ya, telepon aku kalau ada apa-apa. Iya, oke. Jadi aku pamit ya. Iya. Thank you. Bye. Bye. Aku tahu itu kamu dan Ya ampun, aduh Dante kamu tuh kayak anak kecil tau nggak? Ya saya cemburu lah, Din. Ngeliat Selin berduaan sama Justin. Makanya saya harus meluapkan emosi saya. Tapi kayak anak kecil. Aku salah ngomong ya? Enggak. Ibu mana, Di? Tadi sih udah tidur, sempat nanyain kamu juga. Yaudah kalau gitu, saya duluan juga ya, saya mau istirahat. Yaudah. Ya. Good night. Night. Yun, kamu makan dulu dong makanannya. Ya udah deh, terserah. Kalau nggak mau dibilangin sama diurus sama ibu. Pokoknya ini semua kesalahan kamu. Kesalahan kamu itu udah fatal banget. Kamu udah main sama Anjani, kamu sampai punya anak dari si Anjani itu. Saya nggak akan maafin kamu. Saya akan ceraikan kamu. Dan saya akan ambil kembali yang menjadi milik saya dan perusahaan juga uang saya yang ada di kamu. Saya akan ambil semuanya. Ini semua. Ma, Papa memang salah, Ma. Tapi kan Papa udah bertobat, Ma. Papa sudah berubah sekarang. Please, Ma, kasih Papa kesempatan. Ya. Gak ada. Enak banget kamu ngomong seperti itu. Hah? Emangnya kamu pikir ini masalah kecil? Mikir dong, mikir. Udah, stop. Mama, Papa, stop berantemnya. Ingat dong, ini rumah sakit, nggak boleh berisik. Kalau mau berisik, mendingan di rumah aja deh, ya. Nanti Galvin yang telepon mengenai perkembangan Riri dan bayinya. Mau gitu? Tuh, Ma. Dengar apa kata Galvin. Mama jangan emosi terus. Kasihan Galvin sama Riri. Ini rumah sakit lagi, Ma. Kamu nyalain saya sih?
semua gara-gara kamu. Semua salah kamu. Apa? Maaf, dengan Pak Galvin? Iya dok, saya Galvin, suaminya Riri. Akhirnya pulang juga ya kamu. Dari mana aja sih? Ditelepon gak diangkat, baru pulang jam segini. Jangan bilang kamu baru ketemu sama Bu Wiryo ya? Iya. Kamu beneran habis ketemu sama Bu Wiryo? Ya terus kenapa gak ngajak aku sih, Saka? Kamu mau ketemu? Ya iyalah. Besok pagi ibu aku mau sarapan di sini. Kamu puas-puasin ya ketemu. Ini kamu beneran Bu Wiryo mau datang ke rumah ini? Iya. Ya terus aku harus masak apa, Saka? Kan aku harus bikin masakan spesial buat Bu Wiryo. Nggak tahu. Serah kamu. Oh ya udah kalau gitu aku mau cari-cari dulu besok mau masak apa. Ya. Selamat ya Pak, Bu, bayinya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Hah? Kok laki-laki? Kan waktu itu pas di USG bayinya perempuan, salah itu. Terkadang hal itu bisa terjadi, Bu. Mungkin selama di USG posisi bayi tidak menunjukkan jenis kelaminnya. Jadi disangkanya perempuan. Iya dok, iya. Sekarang kondisi ibu dan bayinya sedang dalam masa pemulihan. Jadi kalau mau menjenguk masih dibatasi. Hanya diperbolehkan 1 orang saja. Iya dok, iya dok. Makasih dok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak, Bu. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Tuhan, Riri dan bayi aku selamat. Iya Vin, selamat ya Vin. Selamat sekali lagi ya. Kalau gitu, aku harus masuk dulu ya. Aku mau lihat mereka. Ya, salam sama Riri ya. Oke, paham. Sebentar ya, sebentar. Iya, iya. Tadi Ariana nelfon aku kenapa ya? Aduh, ini masakan nelpon nih pasti gara-gara kepencet tadi nih. Angkat nggak ya? Ya, halo Mas. Halo Rin. Kamu tadi nelfon aku ya? Kenapa? Iya, nggak sengaja Mas kepencet. Nggak ada yang mau diomongin juga sih. Oh. Mas, kemarin itu pas kamu datang ke sini, itu kamu mau ngomong sama aku kan? Kamu mau ngomongin tentang ibu kamu ya, Bu Wiryo? Iya. Oh. Maaf ya, aku nggak peka, Mas. Gak apa-apa, Korin. Iya. Good night, Mas. Good night, Rin. Kamu doyan banget ya sama masakan aku? Iya sayang, aku suka banget. Enak. Makasih sayang.
Sayang, aku pengen ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Aku tunggu di sini ya. Oke. Siapa ya? Halo? Halo, Cok. Ini siapa ya? Lu tega ya, Cok ya? Sampai blokir nomor gua. Dan lu nggak ngenalin suara gue, Cok. Dion. Gue kan udah bilang sama lo. Gue nggak mau kerja sama lo. Lo ngerti nggak? Gua tuh nggak percaya, Cok. Kalau lu tuh nggak mau kerjasama bareng sama gua, Cok. Gua rasa lu tuh mau sebenarnya. Tapi lu nya aja yang takut. Come on, man. Baliklah jadi diri lu sendiri, Cok. Kalau ada apa-apa sama anak aku, rumah sakit pasti ngasih tahu. Mas. Hey. Terima kasih ya untuk semua pengorbanan kamu. Hey, kenapa? Kamu kenapa nangis, sayang? Ada yang sakit? Mau aku panggilin dokter? Nggak ada, Mas. Anak kita tuh pernafasannya masih belum sempurna, Mas. Iya, sayang, kita berdoa aja. Semoga anak kita cepat sehat dan normal. Kamu gak usah khawatir, sayang. Ada kita berdua yang jaga dia. Ya. Gue... sayang. Teleponan nama siapa? Nggak ada, ini klien aku. Oh, mana gitu? Kayak abis teleponan sama cewek aja. Enggak, sayang. Saya HP-nya mana? Halo? Ini siapa ya? Ngapain nelfon cowok gue malam-malam gini? Halo? Maaf ya sebelumnya, saya mengganggu waktunya. Saya hanya ingin mengobrol tentang kerjaan sih. Tapi menurut saya, waktunya nggak tepat saya mengobrol untuk saat ini. Besok pagi saya akan lanjutkan obrolan ini di kantor ya. Terima kasih dan saya sekali lagi minta maaf. Maaf ya, aku tadi udah curiga sama kamu. Sampai klien kamu tadi udah nggak enak hati gitu. Ya, nggak apa-apa, sayang. Untung klien kamu yang nelfon. Coba kalau cewek, habis kamu sama aku. Lagian dia nelpon bahas kerjaan malam-malam kayak gini jadi ganggu aja. Sorry ya. Terima kasih. Yaudah, kita makan yuk. Tapi menurut kamu aneh gak sih? Ya masa mesin USG yang udah canggih di rumah sakit gini, tapi kok masih berubah-berubah gitu sih jenis kelaminnya? Namanya juga perkiraan, mah. Meskipun pakai alat, ya bisa aja kan error. Tapi gimana kalau itu bayinya bukan bayinya Riri? Kan bisa aja bayinya kan
Mama ini kebanyakan nonton sinetron ya? Kan bisa aja. Vin? Vin? Gimana, Vin? Vin? Iya, Vin. Gimana, Vin? Karena bayinya lahir prematur, ada kelainan di sistem pernafasannya. Vin? Iya, Vin. Gimana, Vin? Karena bayinya lahir prematur, ada kelainan di sistem pernafasannya. Dan sekarang dokter lagi mantau terus. Kamu yang sabar ya. Kita berdoa sama-sama. Papa yakin kalau anak kamu itu akan segera sembuh. Iya, Vin. Kamu dampingin Riri terus ya. Pasti dia lagi sedih, ya. Biar dia nggak sedih. Iya, maaf, Pak. Kalau gitu, Mama Papa pulang aja ya, biar Galvin yang jaga Riri di sini. Nanti besok kalau mau jenguk, datang aja ke sini. Oke, Vin. Kalau gitu, Papa sama Mama pulang dulu ya. Iya udah. Kamu yang sabar ya. Iya, Ma. Baik. Ya, hati-hati ya, Vin ya. Oh, pulang dulu ya. Dit, masak apa kamu? Ya ini kan berarti sendiri udah ada yang matang kok. Banyak banget kamu masak, Dit. Ya ampun suamiku, kamu gimana sih? Kan ada ibu mertua aku mau datang, ya aku masak-masak seadanya. Harus spesial dong. Kalau nggak habis nanti gimana? Iya kalau nggak habis, gampang tinggal kamu bawa aja ke kantor buat jadi bekal. Atau sekarang aja kamu bagiin buat orang-orang kantor. Ya. Terserah kamu lah. Morning, Din. Hai, morning. Ibu mana? Tadi sih katanya mau ke tempatnya Saka, kayaknya mau makan bareng sama istri Saka deh. Makan bareng istrinya Saka? Iya. Ibu sampai segitunya ya sama anak kandungnya? Padahal kamu tahu nggak, Dik? Ibu itu sangat benci banget sama istrinya Saka, si Dita. Aku penasaran deh, gimana sih ceritanya dulu Saka bisa sama Dita? Sementara Saka punya istri yang sesempurna Ariana. Udahlah, Din. Intinya, Saka itu orang yang nggak beres. Kamu nggak usah perlu cari tahu hal itu, ya? Pagi, Bias. Pagi, Non. Papi mana? Oh, Bapak kan sekarang sering olahraga sama Pedro. Hampir tiap hari loh. Oh gitu? Yaudah, Arin sarapannya nanti aja deh, tunggu Papi. Sarapan aja dulu. Kan mau berangkat kantor pagi-pagi, udah Bibi siapin, ya? Oke, ini aja deh. Oke. Ini? Udah itu. Kenapa sih? Senyum-senyum liatin Arin. Non, semalam teleponan sama siapa sih? Mesra banget kedengerannya itu loh. Bias nguping ya? Oh enggak nguping. Bibi itu samar-samar aja gitu dengernya. Bibi tuh kebangun, haus soalnya. Yang telepon tuh Mas Justin ya, si tampan rupawan itu, iya. Emang pantes banget kok sama Non, satu paket klop gitu loh. Pantes Bapak tuh suka banget loh sama Mas Justin itu, si tampan rupawan. Udah deh Bias, nggak usah ikut-ikutan Papi. Bias kalau mau sama Justin ambil aja, Pi. Bibi permisi ya, Non.
Takut Pedro marah ya? Jam segini masih tidur. Bangun, bangun. Bangun. Aduh. Jam segini masih tidur, bukannya mandi. Udah kek apa kek? Ma, mau kemana sih pagi-pagi begini? Udah rapi aja. Ya udah rapi lah, mau jenguk cucu tercinta, tersayang. Mau apa lagi? Papa ikut ya. Kok nggak bangunin sih tadi Mama? Barusan dibangunin, tadi dibangunin. Terus sarapan udah disiapin kan? Ya bikin aja sendiri. Gak usah sok manja. Ma, Papa ikut, Ma. Hai Pi. Pagi, sayang papi. Gimana tadi joggingnya? Seru nggak? Wah seru Arin, seru. Sarapan bareng yuk sama Arin yuk. Arin belum mulai nih sarapan. Pedro, sarapan. Nah ini yang Ai tunggu non. Ser, habis bakar lemak, timun lagi. Ya udah duduk. Tapi Ai di belakang aja. Kayaknya Yasmin udah nyiapin buat Ai. Udah makan aja di sini. Nggak usah Ser, Yasmin nanti ngambek kalau nggak dimakan. Wah bisa aja kamu. Arin, bisa nggak kalau sarapannya tambah 1 anggota lagi? Sama siapa Pi? Tadi pas papi jogging, kebetulan jumpa dengan dia. Siapa? Hai Rin. Tadi aku ketemu papi kamu saat lagi jogging. Dan papi kamu minta aku mampir buat sarapan bareng. Oh, hai Justin. Om, Justin duduk ya. Duduk, Justin duduk. Dias, tolong ambilin piring dong satu lagi buat Justin. Iya, Non. Kamu udah siap-siap buat ke kamar ini? Udah. Oh ini. Pucuk dicinta ulang tiba loh. Tadi baru aja diomongin sama Non Arin. Iya kan Non? Gak jadi. Makasih Dias. Sama-sama. Ayo Justin, kita sarapan. Nih. Makasih Arin. Justin tahu nggak? Penyesalan terbesar dalam kehidupan Om ini adalah pernah sempat menikahkan anak perempuan Om satu-satunya ini dengan Saka. Selamat pagi. Bu Irya, selamat pagi Bu. Kok Ibu datangnya pagi banget ya? Aduh, masakan gue kan belum beres semua. Gimana nih komentar Bu Irya nanti? Saya panggilin Saka dulu ya Bu sebentar. Nggak perlu. Saya datang ke sini mau bicara sama kamu. Gadai. Saya tidak sudi kamu mendapatkan privilege meskipun kamu adalah istri dari anak saya. Dan satu hal lagi ya Dita,
setelah kamu melahirkan anak kamu, saya minta kamu cerai sama anak saya. Masalah anak, saya yang akan mengurusnya. Tapi saya... Apa nih? Apa ini, Dit? Bu, maaf kalau saya teriak. Dit, jelasin. Kamu harus jelasin. Ini apa? Aduh, kalau aja dari dulu Arin sudah kenal kamu, ya mungkin anak om ini nggak begini keadaannya. Tapi kenapa enggak? Setelah ini bisa dilanjutkan. Toh, Ariana dan Justin kan dalam keadaan single sekarang. Gak bisa bahas yang lain ya, Pi ya? Harus banget bahas itu. Arin berangkat duluan. Arin? Arin? Waduh, Justin. Aduh, kayaknya om melakukan kesalahan ini. Nggak apa-apa om. Nanti biar Justin aja bicarakan sama Ariana ya. Justin, tolong bantu sampaikan ke Ariana. Om maksudnya tujuan baik. Om hanya ingin anak om tuh bisa berbahagia, Justin. Saya tahu kok kalau tujuannya om itu baik. Nggak apa-apa om. Biar nanti Justin yang sampaikan ke Ariana ya. Terima kasih, Justin. Ada apa ini, Saka? Kenapa kamu semarah ini? Saka nggak sengaja tadi di dapur. Saka nemuin ini udah disobek-sobek, Bu. Ibu tahu. Surat ini adalah surat warning dari penggadaian. Dan Dita udah gadain rumah ini tanpa sepengetahuan Saka, Bu. Jadi seharusnya rumah ini atas nama kamu kan? Atas nama Saka, Bu. Nggak mungkin atas nama dia. Dan bahkan Saka nggak tahu, Bu. Rumah ini kepemilikannya udah atas nama dia. Dita, bisa-bisanya ya, kamu diam-diam mengalihkan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan suami kamu. Udah gue harus gimana nih? Ngadepin Saka aja pusing. Ini harus ngadepin ibunya segala lagi. Jawab dong. Kamu nggak tuli kan, bisa jawab kan?
bagaimana dok kondisi bayi saya? Kondisi bayi pada saat ini sedang dalam tahap pengawasan, Pak. Karena memiliki masalah dalam pernapasannya. Apa ini hal yang wajar, Dok? Cucu saya nggak apa-apa kan, Dok? Hal ini wajar bagi bayi yang lahir secara prematur. Harus masih dirawat dalam inkubator dan juga harus dipantau oleh kami karena kondisi tubuhnya belum stabil. Dok, ada resiko apa saja mengenai bayi yang prematur ini, dok? Risikonya banyak, Pak. Karena bayi yang lahir secara prematur itu belum siap untuk dilahirkan. Kita harus selalu siap dengan kemungkinan yang terburuk. Tapi harus juga tetap optimis. Kami akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Permisi. Kasih, Dok. Rian, sabar ya, Nak. Jawab dong. Kamu nggak tuli kan, bisa jawab kan? Apa? Apa kamu mau karang-karang lagi semua kata-kata yang keluar dari mulut kamu? Aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa, Dit? Aku tahu kamu pasti bakal bohongin aku lagi. Enggak, aku nggak bohongin kamu. Gak ngerti aku sama jalan pikiran kamu, Dit. Yang kamu cari tuh apa, Dit? Apa yang kamu cari? Aku baru aja keterima kerja, aku udah dibantu sama ibu. Sekarang kamu ngasih PR aku harus tebus rumah ini. Oke, Sak. Aku minta maaf sama kamu, Sak. Aku bakal cari solusinya, aku bakal bantuin kamu kerja. Kerja? Iya. Kamu kerja apa? Kamu lagi hamil, Dit. Kamu mikir nggak? Mikir nggak? Saka, menurut Ibu, sebaiknya kamu tidak perlu menebus sertifikat rumah ini lagi. Maksudnya, Bu? Kamu tinggal aja bersama-sama Ibu ya. Kalau sampai gue tinggal sama Bu Wiryo, bisa nggak bisa gerak gue. Bu, Saka nggak mau ngerepotin ibu dan Saka nggak mau jadi beban buat ibu. Apalagi Saka bawa dia. Iya Bu, nggak usah. Kita jadi nggak enak kalau tinggal di rumah ibu. Tapi Ibu tidak merasa direpotkan, Saka. Udah kamu tinggal bareng aja sama Ibu. Nanti kalau kamu udah bisa beli rumah sendiri, kamu boleh pindah, ya? Ya kalau itu mau ibu. Jangan senyum kamu, Dit. Apa sih? Aku nggak senyum. Ih, kamu salah kali. Ri? Mama? Gimana sayang? Lebih enakan kok, Ma. Cuman Mama sendirian aja. Mas Galvin nggak ikut? Iya, Galvin pulang dulu. Dia mau siap-siap untuk kerja. Tapi dia sekalian bawain barang-barang kamu. Nanti dia mampir ke sini dulu, anterin barang-barangnya. Ya. Ma. Maafin Riri. Ini semuanya gara-gara Riri. Kalau kondisi Riri nggak lemah, pasti Riri lahiran tepat waktu. Nggak kayak gini. Maafin Riri ya, Ma. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Nggak bisa, Ma. Gimana Riri nggak pikiran macam-macam kalau misalnya anak Riri kenapa-kenapa gimana? Riri nggak bisa ngedepinnya sendiri. Udah kamu fokus aja, kita berdoa aja ya.
Ya itu reportnya langsung dikasih aja ke bagian keuangan. Ya tapi ini udah oke semua kan Bu? Udah sih, udah saya cek kok Rin? kali-kali. Apa nih Sal? Kontrak kerja sama. Maksudnya gimana nih? Lo bikin kontrak kerja sama Sinar Beauty? Iya. Mereka nawarin kita untuk naruh produk di sana. Nanti produk kita itu bakal ditawarin ke semua pelanggan-pelanggan yang datang ke sana. Lo lupa apa gimana? Kita udah blacklist salon ini dari perusahaan kita, Sel. Mereka punya skandal dan mereka punya track record yang buruk banget. Ya tapi kan itu dulu, Rin. Sekarang udah kelihatan baik kok mereka. Ya karena mereka bayar orang untuk bikin image mereka kelihatan lebih baik. Lo nih lupa apa gimana sih? Lupa apa pura-pura lupa aja? Gini Rin, kalau emang lo nggak setuju sama keputusan gue, lo tinggal ngomong aja. Lo tinggal suruh gue buat batalin, tapi nggak usah marah-marah kayak gini ke gue. Bu. Iya Dante. Ibu ngapain kesini sama Saka? Jangan-jangan Ibu ngapain bawa Saka kesini, Bu? Loh, memangnya kenapa? Apa jangan-jangan Ibu mau memindahkan saya ke kantor lain supaya Saka bisa menjadi tangan kanan Ibu di kantor Kusuma ini? Iya. Aduh Dante, kamu tuh jangan negatif thinking dong. Tenang aja ya, kamu tetap kok ada di sini. Saka kan juga berhak tahu. Perusahaan Wiryo Group itu menanam saham di mana saja karena dia kan sekarang CEO di perusahaan Wiryo Group. Gak apa-apa tuh, Bu. Udah biarkan saja. Mau nggak mau dia harus bisa menerima kamu. Ayo kita turunin. Ya bukan, gue bukan marah-marah cuma gara-gara ini doang. Enggak, tapi lo sering kali melewati batas. Sering banget. Harus berapa kali gue ingetin sama lo? Ini perusahaan gue. Apapun itu keputusannya, itu harus melalui gue. Nggak bisa lo bikin keputusan sendiri. Terus tiba-tiba udah ada kerjasama seperti ini. Apa sih? Oke ya, sorry gue batalin. Ini lo bawa dong. Kambuh lagi tuh Bu penyakitnya. Berasa Ariana gue tuh miliknya dia kali. Mas Ganteng? Bi, aduh, bikin kaget aja. Mas Ganteng bawa tas gede banget, mau kemana? Ini Bi, saya mau bawa beberapa barang untuk nginep di rumah sakit. Soalnya Riri udah melahirkan. Wah beneran? Aduh, berarti Mas Ganteng udah jadi ayah loh. Selamat ya. Iya, terima kasih, terima kasih. Tapi bukan lahirnya kecepatan ya, Mas? Iya, anak kami memang lahirnya prematur, Bi. Oh. Tapi nggak apa-apa kok, semuanya aman kok. Oh, alhamdulillah. Yaudah kalau gitu saya harus berangkat ya, nanti takutnya macet. Ya, selamat ya Mas ya sekali lagi ya. Iya, Bi. Salam buat Tante Eni. Iya, nanti saya salamin. Pasti Non Arin seneng nih dengernya. Tapi dikasih tahu ndak ya? Kan Non Arin lagi berantem sama keluarganya Mas Ganteng. Kamu tahu, ibunya Saka nyuruh Saka ceraiin aku di saat aku udah lahiran. Pokoknya aku harus cari cara biar Saka bisa terus mempertahankan pernikahannya sama aku. Ya, untuk saat ini satu-satunya cara yang mengandalkan bayi itu, Dit. Mereka nggak boleh tahu, Dit, kalau kamu sekarang udah nggak hamil lagi. Tapi kamu tenang aja, Dit. Oke? Aku pasti bantuin kamu
bagaimana caranya kamu harus tetap sama Saka gitu. Sebel banget tuh sama Ariana. Kenapa sih sikapnya makin ngebosi banget tuh, Mbak? Terus ngerasa kalau semua keputusan dia itu paling bener. Dia curhat sama siapa ya? Dante. Malah percuma, paling juga dia gak peduli lagi sama gue. Gak bakal diangkat juga teleponnya. Apa saya telepon Selin aja ya? Enggak. Ngapain juga telepon Selin? Pasti Selin juga lagi makan siang sama si Justin. Masuk. Mau ngapain Anda kesini? Enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau nanya, aset perusahaan itu seperti apa sekarang? Cash flow seperti apa? Investasi jangka panjangnya seperti apa? Saya lihat keuangan kamu sama persis ya. Nggak ada perubahan. Apa saya nggak salah dengar nih? Anda menanyakan soal itu ke saya. Bukannya seharusnya Anda ya yang lebih paham soal perusahaan ini dibandingkan saya. Tapi kenapa malah Anda menanyakan soal itu ke saya? Tante, itu kan dulu. Dulu mungkin saya tahu, tapi semenjak Anda mendepak saya dari sini, saya mana tahu. Saya nggak kerja di sini. Saya kan jadi ojek online. Kamu tahu kan? Tapi kamu tenang aja. Kamu nggak usah takut kalau saya akan depak kamu dari sini. Ya? Oke, nanti kabarin saya. Seperti apa asetnya, seperti apa investasi jangka panjang. Saya tunggu email saya ya. Oke? Bagus jasnya. Mirin minumannya. Ya, thank you Tom. Tom, gimana? Lo sama Yuna tuh masih kontekan gak sih? Gue tadi sempat teleponan lo sama Yuna, terus suaranya tuh kayak orang yang lagi gak enak badan. Gue khawatir sama Yuna. Percuma Rin kalau gue kontak Yuna. Chat gue aja gak pernah dibalas sama dia. Ya usaha dong. Udah ngomongin apa sih? Ngomongin Yuna, gue nanya sama Tommy, dia masih kontekan apa enggak sama Yuna? Katanya udah enggak. Jujur, gue takut kontak Yuna. Dia bisa makin sedih, Rin. Enggak gitu sih. Kalau menurut gue justru di saat inilah Yuna tuh butuh support dari lo, Tom. Telepon dong sekali-sekali. Kasih semangat ke dia, biar dia gak sedih lagi, Tom. Tuh kan, Tom. Apa yang si Arin bilang, sama yang gue bilang tuh sama. Lu sih gak pernah mau denger. Ini nih, Rin. Batu banget nih anak. Seru juga ya, Dit. Hai Dita. Abis dari mana? Abis makan. Makan di sini? Iya. Sorry, kamu tuh siapa ya, Dita ya? Kok aku sering lihat kalian bareng terus? Kamu tuh kenapa sih kepo banget? Ini sepupu aku. Kenapa emangnya? Sepupu kamu? Iya. Putra. Dinda. Sepupunya Dita. Yuk. Selin,
Ternyata dia sendirian. Lebih baik saya pergi aja sekarang sebelum dia lihat saya. Dante? Hai Sal. Hai. Kamu kenapa ngindarin aku? Menghindar? Enggak kok, tadi saya mau ke toilet aja. Aku tahu kamu kali. Lagi juga pas kamu udah lihat aku, kamu langsung pergi. Itu menghindar namanya. Emang iya ya? Mau makan bareng sama aku? Boleh. Tadi itu saya pikir kamu lagi sama Justin. Justin? Ya. Jelas-jelas aku di sini sendirian, Dante. Telepon aja sekali-sekali, nggak ada salahnya kok. Gue yakin Yuna pasti seneng banget. Arin. Hai, Hai Rin. Justin, kamu mau makan di sini? Enggak sih sebenarnya Rin. Aku sengaja nyari kamu. Tadi aku ke kantor kamu dan Sisil bilang kamu makan di sini. Yaudah Rin, kita lanjut kerja ya. Oke, thanks Tom. Jangan lupa Ya. kata-kata gue tadi. Udah pokoknya lo tenang, Rin. Gue yang bakal pastiin kalau dia bakal ngelakuin apa yang udah kita bicarain. Yuk. Ya. Rin, aku duduk ya. Ya, duduk aja. Rin, aku sengaja nyari kamu karena aku harus minta maaf soal kejadian tadi pagi, Rin. Seharusnya aku nolak masuk ke dalam rumah kamu. Tapi emang bener, tadi pagi aku ketemu bapak kamu saat lagi jogging. Dan dia benar-benar minta aku sarapan pagi bareng kalian semua. Ya, jadi aku nggak enak kalau nolak, Rin. Iya, nggak apa-apa kok, Justin. Aku ngerti. Kalau gitu sebagai permintaan maaf aku traktirin kamu makanan ya. Udah nggak usah, Justin. Aku take away aja. Habis itu langsung balik ke kantor. Sebenarnya tuh ya, tadi itu aku pengen telepon kamu. Karena aku lagi butuh banget temen cerita. Tapi nggak jadi karena aku takut ganggu kamu aja sih. Aneh ya? Kok saya juga merasakan hal yang sama seperti kamu? Kok bisa ya? Emangnya ada apa? Cuma lagi ada masalah. Aku lagi sebel aja sama Ariana, seperti biasa. Jadi aku udah bikin perjanjian sama klien aku. Cuma aku memang agak lupa kalau ternyata masa lalunya klien ini agak buruk. Tapi menurut aku dia tuh potensial kok. Cuma aku sebel aja sama caranya Ariana untuk negur akunya. Bosi banget. Kayaknya kamu udah harus menjalankan rencana awal kamu, Desa. Kamu harus take over Ariana Glow. Karena saya nggak mau, Sal, kamu diinjak-injak seperti ini sama Ariana. Saya yakin kok, kamu tuh pantas mendapatkan lebih dari ini. Yuna, kamu makan dulu. Astaga, kamu nggak apa-apa? Loh, kok kamu badannya anget sih? Yaudah, masuk. Yuk, ibu ambilin obat. Hati-hati, pelan-pelan. Si Yasin nempel banget sama Ariana. Kayak setan lagi nempelin orang aja. Stop, Sarah, stop. Tenang. Kebetulan ketemu lagi makan siang bareng ya? Mas, enggak. Kita nggak makan siang bareng. Kita
Cuman lagi ngobrol aja tadi Justin ada yang mau diomongin, terus aku mau take away makanan, di situ langsung balik ke kantor. Tapi udah selesai kan Justin ngobrolnya? Iya bener, dan kebetulan aku ada janji di tempat lain. See you later ya, Rin. See you. Ah, Bon. Baru kita udah datang. Tuh, lo kesini. Mau makan siang? Iya, si Tommy mana? Tommy di belakang. Yaudah, bentar ya. Bon, makanan gue mana? Gue punya ide nih. Rin, setelah gue pikir-pikir lo mending makan siang di sini aja deh. Soalnya kalau lo bungkusan kan bakal lo buang. Sayang kan? Kita kan sekarang mesti menerapkan go green. Gimana? Bona. Mana mau si Ariana makan sama gue? Ngide aja lu, Bon. Tapi nice try, Bon. Lumayan. Ya udah cepetan aja, lama nih, lapar gue. Yes. Enggak apa-apa. Sak, lo duduk dulu biar makanan kalian gue siapin, oke? Gue ke belakang, ya, bye. Nggak apa-apa, Rin, kalau kamu gak nyaman aku di situ aja. Oh nggak apa-apa mas, duduk aja. Kamu sendiri gimana? Ada masalah apa? Kalau saya sih kayak ngerasa tuh akan seperti kamu. Maksudnya gimana? Enggak, jadi saya tuh selalu dibanding-bandingkan sama Saka sekarang. Apalagi Saka gayanya udah ngebosi banget. Jadi sekarang saya harus berusaha banget untuk supaya Saka nggak nginjek-injek saya. Kenapa ya? Hidup kita tuh jadi sama gitu. Ceritanya tuh nggak jauh beda. Kamu ngerasa nggak sih? Ya, mungkin itu yang dinamakan jodoh kali ya, Sa. Kita dipertemukan, terus semesta juga mendukung kita untuk bersama-sama lagi, supaya kita bisa mencapai tujuan awal kita. Ya, hanya masalah waktu aja. Salah satu kalian kamu. Gombal. Gimana kerjaan kamu? Lancar? Lancar mas. Kamu gimana? Udah mulai betah di Wiryu Group? Ya mau gak mau harus betah. Namanya dapat kerjaan pasti seneng, Ren. Seneng banget. Iya sih. Aku jujur sempat kaget sih pas tahu kamu ternyata anaknya Ibu Wiryu. Apalagi aku, Rin. Aku seharian tuh kayak ini mimpi bukan gitu. Aku kayak orang linglung tau gak, Rin, seharian. Makanya aku malam-malam waktu itu ke rumah kamu, aku mau sharing. Maaf ya, aku mungkin kelewatan. Maaf. Iya, harusnya aku dengerin kamu sih. Tapi aku jujur aku seneng banget. Aku bersyukur kamu akhirnya ketemu sama ibu kandung kamu. Dan kalau aku boleh kasih masukan, boleh dong. kasih saran, momen kayak gini tuh kamu jangan sia-siain, Mas. Kamu harus jaga ibu kamu. Karena kadang kita tuh nggak nyadar kapan
kita akan merasa nyesel saat kita udah kehilangan orang itu. Apalagi ini orang yang berharga buat kamu, orang yang penting buat kamu. So, jangan disia-siain. Pasti. Maksud aku tuh, aku bukan ngedoain kamu Ngerti, yang aku jelek-jelek. ngerti. Tenang. Aku ngerti maksudnya. Sorry, Mas. Ngerti. Ya, terima kasih Rin sarannya. Yang pasti aku pasti akan jaga ibu aku sekuat tenaga aku, sekuat mungkin. Aku udah tahu gimana rasanya kehilangan, Rin. Dan aku nggak mau ngulangin. Karena yang namanya penyesalan itu pasti datangnya di belakang. Saat kita udah kehilangan orang yang kita sayang. Ya, soalnya kalau datangnya di awal itu satpam sih, Mas. Lucu kamu, Rin. Cak, kamu tolong nanti ini dicek ya datanya, terus kamu langsung email ke saya, oke? Permisi dulu ya, Baik, Pak. makasih ya. Iya. Ayo, Om. Coki, Oh ya Om, saya nggak ada lihat Galvin hari ini. Galvin kemana ya Om? Lagi sakit ya? enggak, Galvin nggak sakit, Coki. Begini, semalam itu Riri terpaksa harus melahirkan, dan Galvin harus jaga di rumah sakit dong, ya. Tadi sih dia bilang katanya agak siang mau ke kantor. Sekarang mungkin masih di rumah sakit. Oh gitu, berarti Om Wijaya sekarang udah jadi kakek dong. Selamat ya Om ya. Iya, ya Coki, makasih ya, makasih. Oh iya Coki, tolong bantuin kerjaannya Galvin ya. Soalnya sekarang pasti Galvin kerepotan. Harus ngurus anak, harus ngurus istrinya juga. Gimana, kamu bisa? Bisa banget Om. Semuanya serahkan aja sama Coki. Oke, saya percaya. Oke Om, kalau gitu saya balik lagi ya. Oke, Terima kasih Om. Dit, tadi tuh si Dina tuh kelihatannya curiga banget deh sama kita. Hah? Apa perlu nih? Aku ngelakukan sesuatu untuk dia. Udahlah, udah nggak perlu. Biarin aja. Lagian dia juga nggak mengancam kok. Soal itu aku masih bisa atasi. Nah aja. Halo? Kamu di mana? Aku lagi di depan rumah. Kok suaranya kayak di pinggir jalan ya? Iya. Ini aku lagi di jalan soalnya. Aku kan bilang sama kamu, nyicil, packing, habis itu kita pindah malam nanti. Ya ampun Saka, kamu tenang aja. Nanti juga semuanya beres kok. Lagian ini aku cuma cari makan doang kok. Deket. Nyari makan aja kamu sampai bohong sama aku ya, Dit. Terserah kamu lah. Kalau aku sampai ke rumah, kamu belum selesai packing, aku pergi sendiri ke rumah ibu aku, ya? Iya, Saka bawel banget sih. Ayo pulang sekarang. Ih, Saka tuh ngeselin banget deh. Tiap hari bisa cuma merintah-merintah aku aja. Udah, kamu tenang aja, oke? Nanti aku cari cara bagaimana ngebalas Saka. Ya udah kalau gitu sekarang aku harus pulang nih. Saka udah ribet soalnya. Pulang duluan ya. Kabarin ya. Ini nih, orangnya si paling bosi. Maksud lo apa ya? Lo gak malu apa, Sal? Jadi ngebosi gitu? Terus dimarahin sama bos yang aslinya lagi? Malu gak sih lo? Gini ya, lo bisa gak? Sehari aja gak usah bikin gue kesel. Jangan macem-macem sih lo. Emangnya lo mau ngapain gue sih? Hah? Aduh, Sal. Udah ya, jangan sampai lo berbuat kayak dulu lagi. Ngejelekin Bu Ariana, ngejelek pemegang saham buat ngejatuhin Bu Ariana.
Mau lo nggak malu ngelakuin itu terus? Semua cara lo itu juga nggak akan bikin jatuh Bu Arin kok. Malu, udah ya, stop maluin diri lo. Sisil lo semakin gue diemin semakin berani sama gue ya. Semakin kurang ajar tuh orang. Hai Bi. Non, ada berita baru loh Non. Apa? Itu Non Riri udah lahiran tapi masih di rumah sakit. Oh ya? Iya. Udah lahiran? Iya. Tapi anaknya prematur. Apa aku harus jenguk Mbak Riri ya? Non Arin, kira-kira Non mau nengokin gak ya? Tapi anu Bibi khawatir banget. Nanti diusir ya? Iya sih. Ya makanya lihat nanti deh. Kalau misalnya memang nggak nengok, paling Arin kirim bingkisan aja ke rumah sakit. Arin masuk ya? Iya. Non. Masuk nggak? Ya masuk lah. Oh. Tutup pintunya. Bu. Saka. Kok barang kamu sedikit banget, Saka? Emang masih Saka cicil-cicil aja, Bu. Memangnya istri kamu nggak bisa packingin barang kamu? Udah gue duga nih, pasti bakal nyindir gue. Arin, Papi mau minta maaf sama Arin soal Justin yang tadi pagi. Nggak ada maksud Papi untuk membuat Arin itu kesel. Papi hanya kepikiran. Papi ingin ada yang ngejagain Arin. Hanya itu. Ya Arin ngerti kok, Pi. Arin juga minta maaf sama Papi karena Arin emosi. Arin cuman ngerasa kayak Arin udah dewasa sekarang, jadi harusnya Arin udah bisa mengambil keputusan Arin sendiri. Papi gimana? Papi baik-baik aja kan? Setelah Mami nggak ada, Papi ada yang mau Papi ceritain nggak ke Arin? Papi baik-baik aja, Arin. Kamu nggak usah pikirin itu ya. Ya udah. Oke. Gimana kalau Papi tuh sekarang break dulu dari semua rutinitas Papi. Papi tinggal di luar negeri dulu untuk sementara waktu. Nanti biar semuanya Arin yang ngurusin. Tempat tinggal, akomodasi semuanya Arin yang urus. Kemarin kan Papi udah ngurusin Arin. Pergi ke Bali, sekarang gantian. Gimana, Pi? Nanti Papi pikirkan dulu ya, Arin ya. Sekarang Papi ke kamar dulu. Istirahat ya, Pi. Udah pada datang. Dinda? Lo ngapain di sini? Dinda mau tinggal di sini? Hah? Aduh, keberadaan si Dinda ini harus gue pantau supaya nggak bikin masalah buat gue nanti. Yaudah kalau gitu aku buatin teh dulu ya. Makasih ya, Din. Ya, sama-sama Tante. Makasih, Din. Suamiku, aku ke dapur ya, bantuin bikin teh. Oke. Bu, saya ke dapur dulu.
kamu ibu suruh makan, gak pernah mau nurut, gak mau dengar kata ibu. Akhirnya jadi gini kan? Yuna, ibu itu melakukan ini semua demi kebaikan kamu, bukan yang nyiksa kamu. Kamu jangan nyiksa diri kamu tuh seperti ini, ibu tuh jadi sedih ngeliatnya. Dinda. Tita, ya ampun kenapa kamu nggak nunggu aja di sana? Ini udah kelar kok. Gue pengen ngomong serius sama lo. Gue harap lo nggak ngomong macem-macem ya sama Saka. Ngomong macem-macem gimana maksudnya? Udah deh, lo nggak usah belaga sok-sok polos kayak gitu. Jangan lo kira gue nggak tahu ya kalau lo itu mau deketin Saka. Dan gue yakin lo pasti akan ngelakuin segala macam cara untuk bisa pisahin gue sama Saka. Jadi sebaiknya lo jaga mulut lo. Atau kalau enggak, gue sendiri yang bakal buka paksa mulut lo. Makasih banyak Ibu. Saka nggak enak sebenarnya sama Ibu, tapi Saka senang sih. Gak apa-apa. Koper siapa tuh, Bu? Kopernya Saka sama Dita. Mulai saat ini, Saka sama Dita akan tinggal bersama dengan kita. Enggak, Bu. Saya nggak setuju kalau Saka harus tinggal di sini bersama kita. Memangnya kenapa? Apa salahnya? Kamu harus bisa belajar menerima mereka untuk tinggal di sini bersama dengan kita. Karena dia juga saudara kamu. Bias. Bi. Ya. Ya, Nak? Duduk dulu. Arin mau nanya sama Bibi. Papi ini kan gak pernah mau curhat sama Arin, gak pernah mau cerita sama Arin. Dia setiap Arin tanya kan selalu bilangnya baik-baik aja. Cuman Arin yakin banget kok Papi gak sebaik-baik itu. Papi gimana selama ini di rumah, Pi? Ada gak dia sempat kayak ngeluarin unek-unek ke Bibi atau gimana? Ya gitu deh, Non. Sama. Kalau sama Bibi ya kelihatannya baik-baik aja. Tapi Bibi pernah lihat Bapak tuh sedih, termenung aja ngeliatin fotonya Ibu. Ya Bibi juga nggak bisa berbuat apa-apa, Non. Bibi cuman berusaha supaya Bapak itu makannya nggak telat. Iya sih. Non juga nggak boleh sedih terus. Kalau sedih terus nanti bisa sakit. Iya, Be. Bibi tinggal ya. Makasih ya. Sama-sama, Non. Bu, semenjak kehadiran Saka di sini, Ibu selalu gegabah. Bahkan masalah ini aja, Ibu nggak membicarakan kepada saya terlebih dahulu. Pokoknya saya nggak setuju kalau Saka harus tinggal di sini bersama kita. Jelas Ibu tidak tanya kamu, karena itu tidak perlu. Ibu sudah tahu jawaban kamu, pasti kamu tidak akan setuju. Jelas lah, Bu, saya nggak setuju. Sudahlah Dante, Ibu tidak mau berdebat sama kamu. Kamu harus bisa menerima Saka sebagai saudara kamu. Bukannya kamu ada acara makan di rumah ya sama Saka? Iya sih, cuma saya males banget satu meja makan sama Saka.
Kamu nggak bisa kayak gitu, Dante. Kamu harus terus pantau Saka, jangan kasih dia celah. Saya rasa apa yang dikatakan Selin ada benarnya. Saya hanya perlu mengawasi Saka. Dan berada di dekatnya akan memudahkan saya mengontrolnya. Ibu tahu, kamu perlu waktu. Tapi cepat atau lambat, kamu harus bisa menerima Saka sebagai saudara kamu. Ibu tidak akan membedakan kalian berdua. Apapun yang ibu lakukan itu pasti untuk yang terbaik buat kalian berdua. Karena kalian berdua ini sama-sama anak ibu. Jujur aku nggak ngerti deh, kamu ngomongin soal apa? Oh, aku tahu. Ini soal Putra, sepupu kamu. Loh kenapa aku harus tutup mulut? Kan dia juga sepupu kamu doang. Ya pokoknya aku udah peringatin lo. Kalau sampai mulut lo macem-macem, gue gak akan tinggal diam. Gue akan bikin perhitungan sama lo. Dante, kamu udah pulang? Ya udah kalau gitu aku bikinin teh juga deh buat kamu. Nggak usah, Din. Nggak usah repot-repot. Serius. Makasih ya, Din. Silahkan diminum, Tante. Ya, Bu. Suamiku, seneng ya kita bisa tinggal di sini. Karena di sini kita bisa ngerasain punya keluarga. Kan biasanya kita tinggal cuma berdua doang di rumah. Sayang, kamu tau gak sih? Si Selin makin hari tuh makin halu aja kerjaannya. Masa dia bikin keputusan sendiri tanpa minta persetujuannya Bu Arin? Ya pasti dimarahin lah sama Bu Arin. Dia tuh masih berharap kalau suatu saat nanti dia bakalan jadi owner-nya Ariana Glow. Heran banget. Iya, sayang. Selin tuh emang harus diwaspadain sih. Karena dia tuh perempuan licik. Ya. Oh iya, sayang. Riri itu udah ngelahirin loh. Oh ya? Iya. Yaudah berarti besok kita jenguk Mbak Riri ya. Tapi kita cari kado dulu. Tapi aku nggak janji ya, sayang ya. Aku nggak tahu kalau aku bisa pulang cepat atau enggak. Karena kerjaan aku tuh lagi banyak banget, sayang. Kerjaan Galvin semua aku yang kerjain. Nggak apa-apa, sayang. Aku bakalan nunggu kamu. Aku ngerti kok perasaan kamu yang masih kaget karena Saka tiba-tiba tinggal di rumah kamu. Kamu yang sabar ya. Saya itu nggak suka aja, Din. Sama sikap ibu yang ceroboh. Ngapain coba? Ngajak Saka sama Dita tinggal di rumah. Tanpa pertimbangan sama saya terlebih dahulu. Ya harusnya ibu tuh diskusi dulu sama saya. Ya kamu emang butuh waktu kok. Pokoknya inget ya, Din. Kamu harus jaga jarak sama Saka. Apalagi sekarang Saka udah tinggal di sini. Karena saya yakin, Din. Pasti Saka bakal ngambil kesempatan untuk deketin kamu. Ya. Hai Tom. Yun, gimana kabar kamu?
Aku lagi gak enak badan sekarang. Terus gimana? Kamu udah bawa ke dokter? Udah minum obat kamu? Kamu gak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Kamu telepon siapa? Rian, besok gue telepon lagi ya. Ini gue mau istirahat dulu terus mau minum obat. Bye. Ini ibu udah beliin obat. Kamu minum obatnya ya. Ibu taruh aja di situ. Nanti Yuna minum. Ya udah, ibu tinggal ya. Udah Bu, kalau gitu Saka ke kamar Ibu. Ibu juga harus istirahat. Ya. Tunggu Saka. Ibu mau bicara berdua aja sama kamu. Bisa kan?